Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS dalam seleksi kemampuan dasar ya. Dan sebelum saya memulai soalnya, saya mohon kepada teman-teman yang baru menemukan video ini untuk selalu mensubscribe channel ini gitu. Karena akan ada konten-konten menarik lainnya yang akan saya buat di channel Rizky ST Ngajar. Oke, seperti apakah pembahasan soal yang ada pada video kali ini? Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai. Oke, selamat menonton ya. Oke, ini soal tentang perbandingan kuantitatif ya. Nah, kira-kira yang hubungan yang benar antara X dan Y seperti apa? Coba. Teman-teman, di sini apakah perlu kita mengkalikan ini sama-sama 21 dicoret, terus ini kalikan gini? Perlu nggak kira-kira? Jawabannya nggak perlu ya kan? Karena yang namanya perbandingan itu, perkalian itu sudah mewakili dari nilai perbandingan ya. Saya akan jelaskan dulu konsepnya. Perbandingan itu mencari yang beda, cari nilai yang beda. Kemudian abaikan yang sama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Gitu. Jadi konsepnya cari nilai yang beda dan abaikan yang sama. Baik, coba di sini teman-teman harus melihat angkanya secara jeli ya. Coba 32 dengan 32 sama-sama pembilang nih. Berarti ini coret aja. Ya kan? 21 sama-sama penyebut nih ada. Ini coret aja gitu. 21 apakah ada sama-sama penyebut? Enggak ya, berarti ini nggak bisa dicoret. 48, di sini juga ada 48. Berarti ini coret aja. Ini coret ini bukan berarti habis ya, tapi ini anggap saja tidak ada gitu. 17 dengan 19 ini bisa kita coret. 19 juga sama-sama ada penyebut gitu. Berarti tinggal 21 dan 12 gitu. Sehingga sudah pasti X-nya lebih besar daripada Y ya. Gitu. Oke, jadi pilihan jawabannya yang beta ya gitu. Oke, pilihannya yang beta. Jadi pakai teknik seperti itu aja gitu. Jadi cukup perhatikan. Kalau ada yang sama, abaikan gitu. Jadi cari dulu yang sama gitu. Karena mencari nilai yang sama itu akhirnya semakin mengerucut untuk menemukan nilai yang beda gitu ya. Gitu. Oke, pilihannya yang B atau beta. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, ini masih soal perbandingan kuantitatif ya. Nah, di sini ada 1/12 dikurangi 1/15, ada 1/13 dan 1/14. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cara normal atau cara biasa, pasti ini agak kelamaan ya, agak kesulitan gitu. Caranya gini aja, teman-teman. Ini kan yang namanya pecahan itu, katakanlah misalkan ada angka A, terus kecil, bilangan penyebutnya kecil ya. Kemudian ada bilangan yang serupa juga. Kemudian bandingkan dengan yang lebih besar gitu, maka otomatis yang penyebutnya yang kecil ini lebih besar daripada yang ini gitu kan. Berarti jawabannya ini hasilnya gitu. Yang penyebutnya angkanya kecil maka lebih besar daripada angka penyebutnya semakin besar gitu. Atau misalkan bayangkan aja kan, ada satu potong kue gitu kan, dibagi 12 dibagi 15, maka ini dibagi 12 sedangkan ini dipotong menjadi 15, maka semakin sedikit kan nilainya gitu.
Atau kalau nggak, atau cukup pakai konsep seperti ini aja gitu kan. Kalau agak pusing, mas saya juga kalau pakai kue-kue gitu agak ribet gitu ya. Cukup aja pahami konsep ini gitu. A dibagi yang kecil penyebutnya dengan A dengan yang besar, maka pasti yang lebih kecil ini lebih besar daripada yang penyebutnya, nilai penyebutnya yang besar gitu ya. Nah, maka sudah dipastikan ini hasilnya adalah positif keduanya gitu. Karena kan yang besar dikurangi yang kecil ya pasti positif hasilnya. Berbeda kalau yang kecil dikurangi yang besar, pasti hasilnya negatif. Coba ini kan 1/12 dengan 1/15. Saya akan buatkan dulu garisnya seperti gini. Ya kan? Katakanlah ini kita buat dulu di sini ada 1/15, 1/14, 1/13, di sini 1/12 gitu ya. Kenapa ditulisnya seperti ini? Karena ya seperti tadi kan, yang penyebutnya kecil lebih besar daripada penyebutnya besar gitu. Maka harus hitungnya mundur seperti ini gitu. Coba 15 dengan 12 ini kan berjauhan kan gitu. 15 dengan berjauhan ini kan saling berjauhan gitu. Sedangkan ini yang 1/14 ini, nah ini dengan 13 ini berdekatan. Artinya kalau kita kurangkan, pasti hasilnya yang ini X ini lebih besar daripada yang Y ya gitu. Coba aja kita ganti. Misalkan katakanlah ada bilangan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Anggap saja X-nya itu sama dengan 4 dikurangi 1 ya, X-nya. Sedangkan Y-nya sama dengan 3 dikurangi 2 gitu ya. 4 kurangi 1 berapa? 3 kan? 3 kurangi 2, 1. Nah, jelas kan? Hasilnya X lebih besar daripada Y gitu. Nah, ini juga demikian. Sudah pasti hasilnya yang X ini lebih besar daripada yang Y ya. Pilihan jawabannya yang B. Oke. Atau beta ya. Gitu. Jadi tidak selalu soal-soal perbandingan kuantitatif ini menghitung gitu. Cukup pahami konsep saja gitu ya, main logika saja gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini juga sama nih. Ini angkanya besar-besar gitu. Nah, ini kita tidak perlu menghitung sampai secara detail gitu kan. 2173 dikeluarkan berapa gitu kan. Terus ini dikalikan gitu. Ini akan butuh waktu ya kalau teman-teman kalau hitung sedetail itu gitu kan. Nah, caranya seperti ini. Ini kan coba, ini kan angka ini berurutan. Yang ini juga berurutan kan gitu. Cuman yang X ini kan katakanlah ada 1, 2, 3 gitu kan. Sedangkan Y-nya juga kita buat 1, 2, 3. Nah, bedanya yang dikuadratkan itu yang paling besar kalau X itu. Berarti 3 kan? Ya. Kalau Y itu yang dikuadratkan itu adalah yang tengah-tengah. Berarti 2 kan? Jadi ganti aja gitu. Cukup ganti aja. 1, 2, 3. Yang dikuadratkan yang paling besar kan kalau di X. Tapi kalau yang Y yang tengah-tengah gitu, yang menengahnya gitu ya. Nah, coba kita bayangkan dulu, kita rubah angkanya 1, 2, dan 3 supaya mudah ya. 3 ini kalau dikuadratkan itu kan hasilnya 9 ya kan. Kemudian dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 kan 2. 9 kurangi 2 berapa? 7 kan? Gitu. Coba kalau yang ini 2 ini dikuadratkan berapa? 4 ya. Dikurangi 3 kali 1 gitu kan. 3 kali 1 3. 4 kurangi 3 berapa? 1 ya kan. Nah, artinya sudah jelas ini. Maka
jawaban yang paling tepat adalah yang X lebih besar daripada yang Y ya. Gitu. Berapapun juga sama aja ya kan. Kalau misalkan X-nya kita buat seperti ini. Mau 4, 5, 6. Y-nya juga misalkan 7, 8, 9. Coba kita buat seperti ini ya. Coba yang dikuadratkan kan di sini yang paling besar kan? Berarti 6. 6 ya. Yang dikuadratkan di sini kalau yang X itu kan 6, kalau yang Y itu yang tengah-tengah gitu 8 berarti. Nah, coba 6 kuadrat itu kan 36 ya. Dikurangi 4, 5 kali 4 berapa? 20. Coba kalau yang Y ini 8 dikuadratkan itu berapa? 64. Dikurangi 9 kali 7, 63. Nah, jelas kan? Gitu, pasti yang lebih besar yang ini gitu kan, sedangkan yang ini hasilnya cuman 1 gitu kan, pasti hasilnya X lebih besar daripada Y, sehingga pilihan jawabannya yang B ya, atau beta. Simple kan gitu, nggak perlu dihitung sampai detail gitu kan, cukup perhatikan aja yang dikuadratkan yang mana gitu, yang besar kan, ini kan angkanya berurutan gitu kan, tinggal tentukan yang dikuadratkan yang mana. Nah, samain dengan yang kayak gitu. Oke. Pilihannya yang beta ya. Itu dia tadi pembahasan soal TIU CPNS. Dan seperti yang kalian lihat di awal video tadi ada soal kuis ya. Silakan teman-teman jawab itu, dicoba dan kemudian tulis jawaban dan pembahasannya ya. Jadi jangan cuman ditulis E gitu kan, C, D gitu. Tapi harus dengan alasannya kenapa Anda memilih jawaban yang C, kenapa Anda memilih jawaban yang B gitu. Harus Anda jelaskan gitu di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu channelnya gitu kan, agar kalian mendapatkan konten-konten menarik, atau agar akan ada konten-konten menarik lainnya ya di channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Thank you.